Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Istiqomah dengan NIM K75263 kelas B PAP angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari sistem. Sistem yaitu kumpulan semua unsur yang ada dalam suatu lingkup permasalahan yang saling berintegrasi, sehingga setiap informasi yang ada akan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ada. Selanjutnya, struktur sistem. Sistem secara umum dibagi atas 3 bagian, yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Ketiga bagian dasar pembentuk sistem ini akan dikelilingi oleh suatu lingkungan. Dan keputusan adalah suatu pemecahan masalah yang dilakukan melalui satu pemilihan dari beberapa alternatif. Macam-macam keputusan. Yang pertama, keputusan terstruktur adalah suatu keputusan di mana semua atau sebagian besar dari variabel-variabel yang ada diketahui dan bisa diprogram secara total. Lalu keputusan tidak terstruktur, keputusan yang tetap resistan terhadap komputerisasi dan tergantung sepenuhnya pada intuisi. Dan yang terakhir, keputusan semi terstruktur. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari SPK, bahwa SPK adalah suatu informasi yang spesifik yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Lalu kelebihan dari SPK sendiri adalah memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, dan menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Sedangkan kekurangannya adalah terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya. Tujuan SPK sendiri adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan teknologi sistem pendukung keputusan atau SPK. Yang pertama yaitu Specific Decision Support System atau SDSS, adalah sistem yang ditujukan untuk membantu pemecahan serangkaian masalah dengan karakteristik yang spesifik. Contohnya, sistem interaktif grafik dalam evaluasi penjadwalan produksi. Selanjutnya yaitu Decision Support System Generator atau DSSG, merupakan suatu paket yang menghubungkan perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan kemampuan untuk membangun suatu SDSS secara cepat dan mudah. Contohnya adalah penyiapan laporan, bahan simulasi, dan lainnya. Yang terakhir yaitu Decision Support System Tools atau DSST. Sistem ini merupakan teknologi yang paling dasar dalam merancang dan membangun SPK. DSST terdiri dari elemen hardware dan software yang dapat memudahkan pengembangan SDSS dan DSSG, yang termasuk dengan kategori-kategori teknologi ini antara lain bahasa pemrograman, sistem operasi komputer khusus, dan lainnya. Decision Support System Tools atau DSST dapat digunakan untuk membangun suatu aplikasi Specific Decision Support System atau SDSS secara langsung. Lalu, Decision Support System Generator atau DSSG pada dasarnya digunakan untuk menciptakan suatu platform atau rencana induk yang juga digunakan sebagai media komunikasi antara perancang dengan pengguna. Selanjutnya, ada pihak-pihak yang berperan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada manajer atau pemakai atau user, yaitu pihak yang terlibat langsung dengan proses pengambilan keputusan. Lalu ada intermediary atau penghubung, yaitu pihak yang membantu user, seperti staf pimpinan yang bertugas sebagai pemberi saran atau informasi. Dan yang terakhir ada DSS builder atau pembangun SPK atau fasilitator. Apa saja sih komponen SPK? Yang pertama yaitu subsistem data atau data subsistem, yaitu komponen SPK yang menyediakan data yang dibutuhkan oleh sistem. Data yang dimaksud disimpan dalam database yang diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut DBMS, di mana data yang diambil dari DBMS akan diolah dengan model-model yang dibuat.
Yang terakhir yaitu subsistem dialog atau user system interface. Nah, di sini SPK yang dibuat akan diimplementasikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik perancangan SPK. Yang pertama, perancangan dengan cara cepat atau quick hit. Cara ini ditempuh bila dibutuhkan SPK yang mempunyai kemampuan khusus dan dapat memberikan hasil yang cukup. Lalu perancangan dengan cara bertahap. Perancangan SPK dengan cara ini dilakukan dengan membuat suatu SDSS. Dan yang terakhir, perancangan suatu SPK lengkap. Sebelum suatu SPK dibuat, maka terlebih dahulu dikembangkan DSSG-nya. Adapun proses perancangannya, yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan pada umumnya berhubungan dengan perumusan masalah serta penentuan tujuan dari SPK. Lalu penelitian berhubungan dengan pencarian data serta sumber daya yang tersedia. Dan analisis termasuk penentuan teknik perancangan dan pendekatan pengembangan sistem yang akan dilakukan. Selanjutnya, perancangan atau desain. Ini dilakukan perancangan terhadap ketiga subsistem dari SPK. Lalu ada pembangunan atau construction. Ini merupakan kelanjutan dari tahap perancangan, di mana ketiga subsistem yang dirancang digabungkan menjadi suatu SPK. Lalu ada implementasi, merupakan penerapan SPK yang dibangun, yang terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan. Lalu ada pemeliharaan atau maintenance. Tahap ini melibatkan perencanaan, dukungan yang harus dilakukan terus-menerus untuk mempertahankan keadaan sistem. Lalu pada tahap adaptasi dilakukan pengulangan terhadap tahap-tahap sebelumnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.